Puji Tuhan. Kesempatan ini kita akan merenung tentang bagaimana kasih Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Umat Tuhan, kita semua, kita bersyukur. Wujud kasih Tuhan bagi kita semua ketika kita alami menjadi baru oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka kita harus menjadikan Roh Kudus itu sebagai kekuatan. Memang Roh Kudus itu tidak dilihat, tapi terasa. Orang yang ada urapan Roh Kudus, ketika dia dekat dengan orang-orang yang sama-sama Kristen, sama-sama bergereja, akan terasa bahwa orang ini ada Roh Kudus. Bahkan dia juga ada bersama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, akan terasa ada Roh Kudus. Walaupun tidak kelihatan, kayak COVID-19, nggak ada yang lihat, tapi ada yang rasa sakit dan seterusnya. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dan seterusnya berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap. Jadi kalau dikatakan akhir zaman akan datang masa yang sukar, tentu kondisi itu lebih sukar lagi. Tidak berbentuk, kosong, gelap. Tapi dalam situasi itu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Tuhan sudah memberi satu kekuatan bagi umat manusia. Akhir zaman ini Tuhan memberi kekuatan bagi gereja. Lewat apa? Roh Kudus. Tapi bagaimana kita mau kuat di dalam roh kalau kita ogah-ogahan menyembah Tuhan? Atau kita menyembah Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan? Tapi kalau kita serius menyembah Tuhan, Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan melayang-layang dalam hidup kita. Dia menyertai. Seperti umat Tuhan ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan. Siang hari ada tiang awan memimpin mereka. Malam hari ada tiang api memimpin mereka. Atau tiang awan berubah menjadi tiang api sebagai penyertaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus siang dan malam menyertai kita. Kalau hal itu terjadi, saya percaya kesulitan apapun, kesukaran apapun yang terjadi di dunia ini, kalau Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dalam kehidupan kita. Air itu juga berbicara tentang Roh Kudus, tapi air itu juga berbicara tentang firman Allah. Kalau di hati dan pikiran kita ada firman Tuhan, kalau di hati kita ada mengandalkan Tuhan, kalau di hati kita terhubung dengan Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Ketika Roh Kudus menyertai kita, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup benar, sekalipun kita tidak sempurna, tapi kita yakin penyertaan kuasa Roh Kudus akan memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kami. Kami sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas menolong kami. Kami bersyukur indah rencana-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.